Shalom jemaat terkasih, dimanapun kalian berada, saya harap semuanya kabarnya baik-baik saja. Sebelum kita memulai pujian kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang bertatah di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk melayani Engkau, untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau sertai kami dari awal sampai akhir ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Manusia itu sangat terbatas, tetapi dengan keterbatasan kita, Tuhan masih mau menerima kita. So that's why I will call upon His name, because I'm His and He is mine. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in the oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Oh, your grace abounds in deepest waters, God. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail, and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, you are mine. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, you are mine. Oh, yes, you are mine. Oh, Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the
percaya kasih Tuhan lebih dalam daripada samudra. Dan aku percaya mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tambah perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Tangan Tuhan tidak pernah tak berbaju. Dia selalu menolong aku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tambah perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tambah perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ku menang bersamamu. Thank you, Jesus. Amin. Mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Kita ucapkan satu sinjing. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童之女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Salam, selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini kita masih dapat bertemu dan bersekutu di dalam ibadah revival.
Kita dapat memuji dan menyembah Tuhan, serta masih dapat mendengarkan firman Tuhan dan juga melayaninya. Saudara, pada suatu hari, ketika saya sedang mencetak brosur dalam jumlah yang banyak, setelah printer saya itu mencetak selama 10 menit, tiba-tiba saya menemukan bahwa hasil cetakan itu ternyata bermasalah, di mana cetakan warna yang tercetak itu ternyata tidak lagi sempurna. Nah, lalu saya pun dengan buru-buru membawanya kepada seorang teknisi untuk memperbaikinya. Dan didapati bahwa kepala cartridge-nya, kepala tintanya ternyata rusak. Di dalam hati saya menggerutu dan juga mengkomplain, mengatakan, waduh, lagi-lagi kepala cartridge-nya rusak. Kok cepat kali sih rusak? Kemudian saya pun bertanya kepada si teknisi, apa saran Anda agar kepala cartridge-nya itu bisa awet? Ujarnya kepada saya, usahakan ketika engkau mencetak dalam jumlah yang banyak, jangan sekali mencetak dalam jumlah yang sangat banyak. Misalnya maksimal 30 sampai 50 lembar per sekali cetakan. Kemudian beri jeda sebentar. Nah, spontan di dalam pemikiran saya disadarkan bahwa mesin saja membutuhkan waktu jeda, istirahat sebelum dia melanjutkan untuk mencetak lagi agar mesin itu menjadi awet. Nah, saudara sekalian, saya terpikir bagaimana dengan kita, saudara dan saya, yang adalah manusia yang sangat terbatas. Nah, saudara, ada seorang psikolog dan juga penulis buku yang bernama Dr. Marni Lisman. Beliau mengatakan, mendorong hidup tanpa memperhatikan diri sendiri, tanpa memberi waktu untuk melakukan me time, dapat menyebabkan kelelahan secara fisik dan juga mental. Me time yang kita pahami sebagai meluangkan waktu untuk diri sendiri, agar kita dapat beristirahat sejenak, ataupun mengisinya dengan kegiatan-kegiatan positif yang sangat disukai di tengah-tengah kesibukan. Ternyata di dalam dunia medis maupun di dalam psikologis dikatakan sangat mempengaruhi kesehatan maupun kualitas hidup seseorang. Namun saudara, sebagian orang menganggap bahwa me time itu hanyalah menyia-nyiakan waktu, bahkan dianggap sebagai bentuk daripada kemalasan. Sebagian mengatakan itu adalah bentuk daripada kesombongan karena memilih untuk menyendiri. Ada yang menganggap sebagai keegoisan. Yang lebih parahnya, sebagian lagi menganggap ada kelainan jiwa ketika seseorang melakukan me time. Nah, saudara sekalian, dari kedua pandangan tersebut yang saling bertentangan, terkadang mungkin saja membuat sebagian dari kita menjadi bingung. Bagaimana seharusnya kita memahami maupun menyikapi me time secara benar. Mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang diajarkan oleh Bapa kita yang di surga melalui firman-Nya yang terangkat dari Lukas 5 ayat 15 sampai ke 16. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, mulia nama-Mu. Bapa, terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sampai sekarang ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati baik anak-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu maupun saudara-saudari kita di tempat mereka masing-masing. Berkati setiap daripada kami, agar melalui pemberitaan firman-Mu kami boleh semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Sehingga hidup kami benar-benar dapat dipergunakan bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara, mari kita bersama-sama membaca, memperhatikan teks Alkitab dari Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Saya akan membaca ayat yang ke-15 dan mohon ayat yang ke-16 kita bersama-sama membacanya. Lukas 5 ayat 15 sampai 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar
Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Nah saudara, saya mengajak kita masing-masing untuk membayangkan kira-kira apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengetahui ada begitu banyak orang yang sedang berbondong-bondong mencarinya. Sebagian rindu untuk mendengarkan pengajaran daripada Yesus. Sebagian lagi datang untuk mendapatkan berkat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, saya percaya sebagian dari kita mungkin saja juga mengalami kondisi situasi yang hampir serupa. Ketika kita tiba-tiba dihadapkan oleh satu kesibukan yang tidak terelakkan. Pekerjaan yang menumpuk, tugas kuliah maupun bahan ujian yang begitu banyak bagi mahasiswa. Banyaknya pelayanan bagi seorang hamba Tuhan maupun pengurus di gereja. Yang dimana segala sesuatunya harus dilakukan dengan sangat mendesak. Sehingga mewajibkan kita untuk bahkan lembur alias juga bergadang untuk menyelesaikan semua kewajiban itu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kira-kira respon kita terhadap kesibukan tersebut seperti apa? Namun yang paling luar biasanya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini. Di dalam kondisi yang begitu sibuk, Tuhan Yesus tetap memilih melestarikan me time. Di dalam ayat 16, Yesus dikatakan dengan jelas, ia sengaja untuk memilih menghindari kerumunan orang-orang banyak yang mencarinya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghindar hanya untuk agar dia punya waktu untuk menyendiri, yaitu untuk ber-me time. Nah, ketika saya merenungkan firman ini, terkesan seolah-olah Yesus itu kok egois banget. Kok dia sombong banget. Yesus itu kok rasanya tidak peduli. Kok rasanya dia tidak mengasihi orang-orang yang datang mungkin dari jauh-jauh untuk mencarinya. Tentu saja tidak tertutup kemungkinan sebagian daripada orang-orang sakit yang datang kepada Yesus, mereka sudah berada dalam keadaan yang sekarat bukan? Yang sangat membutuhkan berkat kesembuhan daripada Yesus. Namun, Yesus tetap memilih melestarikan me time. Nah, saudara sekalian, saya mencoba menganalisa. Setidaknya terdapat 3 kebenaran. Mengapa kita tetap harus melestarikan me time? Yang pertama adalah bahwa natur daripada tubuh manusia berdosa adalah tubuh yang fana. Tubuh yang sangat terbatas dan lemah. Yang butuh untuk dipelihara agar mengalami pemulihan. Sehingga ia akan kembali siap kembali bekerja, melakukan aktivitas secara optimal setelah kelelahan di dalam kesibukan. Yang kedua, tubuh manusia bagi orang-orang percaya saudara dan saya adalah bait Allah yang wajib untuk dipelihara. Yang ketiga, bahwa tubuh manusia bukanlah milik manusia itu sendiri, melainkan milik daripada Tuhan kita Yesus Kristus sepenuhnya. Yang memang manusia pada hakikatnya, pada awalnya memang diciptakan untuk satu tujuan ilahi, yaitu bagi kemuliaan Tuhan, untuk melakukan misi Tuhan di dunia ini. Nah, saudara sekalian, Yesus yang pada saat itu juga mengenakan tubuh yang fana seperti saudara dan saya yang memiliki segala kelemahan tadi. Maka oleh sebab itu,
Yesus sangat memahami semua kebenaran ini. Sehingga ia tidak pernah berkompromi untuk mengabaikan me time. Tujuannya adalah untuk memelihara tubuhnya. Ingatkah kita bahwa Yesus berinkarnasi ke dunia ini dengan satu tujuan mulia, yaitu untuk menggenapi misi mesianis. Ya, yaitu untuk melakukan penebusan di atas salib. Bisakah kita membayangkan jikalau sesuatu terjadi kepada Yesus dan Yesus tidak memelihara tubuhnya? Apakah misi mesianik itu akan tergenapi? Nah, oleh sebab itu justru di dalam kasih Yesus yang begitu besar, ia memilih untuk tetap melestarikan me time. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita dipanggil oleh Tuhan agar kita benar-benar menunaikan pemeliharaan tubuh kita sebagai bait Allah melalui me time untuk kemuliaan Tuhan, untuk melakukan misi Tuhan di dunia ini, mewartakan Injilnya baik secara lisan maupun secara tindakan kita. Terus lebih jauh lagi saudara sekalian, ketika kita memperhatikan dalam terjemahan NIV, dalam Lukas 5 ayat ke-16 dikatakan dalam bahasa Inggris, "But Jesus often withdrew to lonely places and pray." Yang artinya, tetapi Yesus sering mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sepi dan berdoa. Dikatakan keseringan Yesus ini, itu jelas menunjukkan bahwa Yesus konsisten melakukan me time. Maka oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa melestarikan me time menuntut konsistensi. Melestarikan me time menuntut konsistensi. Izinkan saya untuk berbagi satu pengalaman hidup saya. Sebelum saya mengenal Tuhan pada saat itu, ketika saya masih kuliah di Malaysia. Pada saat itu saya menghadapi ujian semester. Nah, pada suatu hari saya tahu besok adalah satu mata kuliah yang dimana bahan ujiannya sangat banyak, dimana mencakup satu buku, keseluruhan daripada satu buku. Dan saya bertekad untuk melakukan yang terbaik, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Alhasil dari siang hari, saya belajar sampai besok pagi tanpa istirahat, tanpa tidur, tanpa me time, makan pun terburu-buru dan terlambat. Sampai besok pagi setelah saya tidak tidur, saya pun tidak sarapan. Dan setelah berada di depan daripada ruang ujian, saya juga masih terus belajar. Alhasil di dalam kelas itu, ketika mengikuti ujian saudara sekalian, tidak ada satu kata pun yang bisa saya ingat dari segala yang saya pelajari semalam sampai pagi itu. Tetapi beruntungnya soal-soal itu berbentuk analisa, sehingga tergantung daripada cara kita menganalisa kasus yang diberikan dari soal itu. Nah, lebih parahnya lagi, besoknya lagi saya punya ujian mata kuliah yang lain. Dan di satu hari itu setelah ujian selesai, tubuh saya sudah terlalu lemas, sudah terlalu ngantuk, dan akhirnya saya tidur sampai malam hari. Baru saya mempelajari bahan ujian untuk mata kuliah yang besok. Nah saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita melakukan me time, kita melestarikan me time, sebenarnya adalah sebagai bentuk daripada kasih kita. Ucapan syukur kita atas kasih daripada Yesus Kristus terhadap kita. Sebab melalui me time kita memelihara tubuh kita bagi kemuliaan Tuhan untuk menjalankan misinya. Maka mulai saat ini, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melestarikan me time. Saudara, ketika saya melanjutkan merenungi firman ini,
saya bertanya-tanya, mengapa Yesus selalu mengutamakan doa pada saat me time? Tempat sunyi di sini memberikan kita satu gambaran, ada tempat yang tenang untuk biasa orang beristirahat. Tetapi bagi Yesus, yang diutamakan adalah agar ia dapat berdoa dengan efektif. Juga ada dikatakan bahwa Yesus selalu berdoa pagi-pagi benar, di mana setiap orang pada beristirahat, sehingga dia dapat menggunakan kondisi situasi yang tenang dan sunyi untuk berdoa secara efektif. Dan kemudian ini membuat saya berpikir, apakah ketika me time, Yesus hanya berdoa saja? Jika demikian, apakah salah apabila kita mengisi waktu me time dengan berbagai kegiatan positif yang kita sukai? Misalnya seperti tiduran, mendengarkan musik, ngopi, nonton, dan sebagainya. Nah saudara, Alkitab hanya mencatat kebenaran-kebenaran yang perlu kita ketahui, yang dikehendaki oleh Allah untuk mengajari kita, untuk mendidik kita, menasehati dan memperbaiki kelakuan kita. Dalam hal ini, sama halnya ketika saya senantiasa berpesan kepada anak saya setiap kali mereka hendak pergi ke sekolah. Nak, ingat ya, di sekolah jangan lari-lari ya. Belajar yang baik ya nak. Dan ingat, minum air sampai habis. Nah itu bukan berarti bahwa anak saya ini tidak boleh bermain, tidak boleh bicara, dan ia tidak boleh bahkan tiduran mendengarkan musik pada saat waktu istirahat, bukan. Begitu juga Tuhan kita yang mengajarkan kita segala sesuatu yang penting di dalam Alkitab. Dalam hal ini pada saat me time, yaitu berdoa. Bukan berarti berbagai kegiatan positif itu dilarang. Nah sahabat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kesibukan, pernahkah saudara mengalami ya di tengah-tengah kesibukan, kondisi saudara yang sudah sangat capek, lelah, lemas, lapar, namun pada saat bersamaan kita merasa sangat depresi, sangat tertekan, sangat stres, bahkan sangat emosional. Karena kenapa? Begitu banyak pekerjaan yang masih menumpuk, tugas-tugas masih menunggu. Begitu banyak kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu yang begitu dekat. Sehingga bahkan makan aja pun kadang sangat sulit. Nah pertanyaan kan seperti ini saudara. Dengan perasaan yang takut, khawatir, depresi seperti itu, mungkinkah kita itu beristirahat walaupun sejenak? Mungkinkah kita itu kemudian santai untuk minum kopi lagi? Ataupun mendengarkan musik? Sorry, jujur, kalau itu saya, sangat sulit sekali bagi saya untuk take a nap. Artinya untuk tidur sejenak, untuk nyantai sebentar, refreshing. Karena kekhawatiran itu, depresi itu yang membuat saya gagal untuk melakukan me time dengan benar. Nah berarti akarnya adalah secara mental kita perlu dipulihkan. Nah maka doa merupakan salah satu, bahkan yang terpenting sebagai sarana untuk membawa kepada pemulihan hati kita, yang akan menuntun kepada pemulihan mental kita. Sehingga kita boleh merasa tenang, kita boleh merasa dikuatkan dan merasakan damai, sekalipun dalam keadaan demikian. Nah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ketika kita berdoa, kita membangun hubungan yang intim dengan Allah. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah kita. Itulah kerinduan daripada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita akan semakin mengenal Tuhan kita dan kehendaknya. Bahkan
kita akan semakin peka hadirat Tuhan di dalam hati kita, kehangatan kasih daripada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita meletakkan kekhawatiran kita, ketakutan kita, depresi kita ke dalam tangan Tuhan. Sehingga hati kita boleh merasa lega, kita boleh merasa tenang, kita boleh merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan. Saudara sekalian, ada seorang teolog yang bernama Dallas Willard. Di dalam bukunya yang berjudul Renovation of Heart, beliau mengatakan bahwa perubahan manusia sebenarnya berangkat dari dalam keluar. Yaitu dari dalam hati dimulainya, kemudian akan membawa pengaruh terhadap pikiran, perasaan kita, yaitu mentalnya kita. Dan pada akhirnya kepada keseluruhan tubuh kita, bahkan hubungan sosial kita dengan orang-orang lain. Nah, saudara sekalian, masih ingatkah apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Ketika ia berasa sangat gentar dan takut, di mana ia harus menyelesaikan misi mesianiknya, yaitu penebusan di atas salib, di mana ia berada dalam keadaan berdosa, menanggung dosa daripada umat manusia, sehingga persekutuannya dengan Allah Bapa untuk sementara harus terpisah. Apa yang dilakukan Yesus pada masa itu? Yesus berdoa terus menerus. Bahkan dikatakan yang berdoa itu saja sebanyak 3 kali. Dan kemudian Yesus dihiburkan. Yesus dikuatkan. Yesus mengalami pemulihan mental. Sehingga ia menjadi tenang. Ia menjadi kembali siap untuk melayani, yaitu menjalani misi mesianiknya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika kita menghadapi kondisi yang stres, depresi, takut, khawatir atas segala kesibukan kita, maukah kita datang ke hadapan Tuhan berdoa agar kita boleh mengalami pemulihan daripada mental kita, agar kita boleh mengalami ketenangan, agar kita boleh merasakan kedamaian, sehingga kita boleh beristirahat. Nah, saudara sekalian, dalam kekristenan, me time seharusnya dipakai dengan bijaksana untuk pemulihan kedua-duanya, baik pemulihan fisik maupun pemulihan daripada mental kita, yaitu rohaninya kita. Nah, saudara sekalian, sebab keduanya ini tidak dapat terpisahkan. Apabila kita melakukan pemulihan, terfokus kepada pemulihan fisik pada saat me time, dan mengabaikan pemulihan pemulihan mental, maka yang terjadi adalah pemulihan yang terjadi tidak akan berjalan secara optimal. Dan me time kita tidak akan efektif. Saudara, apa yang saya pegang ini, tentu saja saya percaya setiap daripada kita tahu, oh ini handphone, yes. Nah, izinkan saya bertanya, seberapa penting handphone ini bagi saudara? Saya masih ingat betul ketika saya kuliah di Bandung, layar daripada handphone saya itu tiba-tiba menjadi hitam. Dan saya tidak bisa menggunakannya sama sekali. Dan pada saat itu, saya spontan menjadi sangat panik karena data penting ada di dalam. Dan saya tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga saya, istri dan anak-anak saya yang ada di Medan. Nah, saudara-saudari sekalian, saya percaya setiap daripada kita tentu tidak menghendaki handphone kita ini rusak, bukan? Izinkan saya bertanya, kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk memastikan handphone kita dalam kondisi prima dan tetap senantiasa siap untuk digunakan secara optimal? Saya percaya sebagian mungkin menjawab saya akan memasang casing karet supaya ketika jatuh tidak akan pecah dan retak dan sebagainya.
Ada yang mengatakan akan memasang anti gores. Sebagian mengatakan saya akan merestart handphone saya 1 hari paling setidaknya sekali. Yang kedua, kemudian ada yang juga mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan handphone saya dipakai oleh anak-anak. Dijauhkan daripada air juga. Seperti itu. Tentu saja untuk memelihara handphone kita semua itu adalah hal yang sangat baik. Bahkan itu wajib dilakukan ketika kita memelihara handphone kita agar tetap bagus. Nah, izinkan saya bertanya. Sekalipun handphone kita sebagus apa, secantik apa kita memeliharanya, apa yang akan terjadi apabila handphone kita ini lowbat? Masihkah kita menganggap bahwa handphone kita tinggal 5% baterainya? Apakah handphone kita masih bisa digunakan secara optimal seperti yang kita kehendaki? Misalnya, kita ingin menggunakannya selama 30 menit. Tentu saja tidak bisa lagi, bukan? Begitulah ya, ketika kita juga di dalam me time, kita terfokus kepada pemeliharaan, pemulihan fisik semata tanpa memperhatikan pemulihan secara mental juga. Nah, kita kembali ke handphone yang lowbat. Kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk memastikan ia dapat beroperasi dengan prima kembali? Ya tentu benar, dicas. Tetapi tunggu dulu. Dengan charger apa kita mengecas handphone kita? Apa yang akan terjadi apabila kita mengecas handphone kita dengan charger yang KW alias tidak original? Tentu saja bisa saja proses pengecasan berjalan sangat lambat, tidak optimal, bahkan sebagian mungkin menyebabkan HP kita rusak, bukan? Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, maka oleh sebab itu selalu disarankan agar mengecas handphone kita dengan charger yang original dari perusahaan yang sama, merek yang sama. Begitu juga ketika kita hendak mengecas, ya, memulihkan mental kita, kita harus menggunakan charger original. Dari mana? Dari perusahaan yang sama, yaitu dari Sang Pencipta kita, Tuhan kita Yesus Kristus, melalui sarana doa, saudara sekalian. Itulah yang membedakan kualitas ketahanan dan juga produktivitas seseorang dengan yang lain. Itulah sebabnya bagi sebagian orang masih bisa tetap semangat, masih bisa tetap merasakan damai sejahtera, masih bisa tetap bahkan menjadi berkat bagi orang lain sekalipun ia berada dalam kondisi yang tidak baik. Nah, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya begitu banyak orang mengetahui pentingnya, bahkan betapa bergunanya, berfaedahnya me time. Namun seberapa banyak di antara kita yang berkomitmen untuk melestarikannya? Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan pada siang hari ini mengajak kita agar pada saat ini juga mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melestarikan me time dengan senantiasa mengutamakan doa. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita, agar kita dapat memelihara tubuh kita secara optimal dan siap untuk terus melaksanakan misi Tuhan bagi kemuliaannya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, mulia nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan dapat mendengarkan firman-Mu yang mencerahkan hati kami. Kiranya apa yang telah diberitakan boleh senantiasa berada bahkan bertumbuh menjadi buah-buah di dalam kehidupan kami yang kemudian dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat.